Perkenalkan, nama saya Ahmad Sidik. Perkenalkan, nama saya Aisyah Fatmaneliza. Perkenalkan, nama saya Evi Maria Marsaulina. Nama saya Kok Magultom. Nama saya Rosta Juliana Sinaga. Perkenalkan, nama saya Tri Rizaldi. A. Konsep kepemimpinan dalam organisasi. Di dalam organisasi kita bakalan berbicara mengenai pemimpin dan pengikut. Pemimpin yaitu orang yang mampu menggerakkan pengikut untuk mencapai tujuan organisasi. Pengikut yaitu orang yang berada di bawah otoritas seorang pemimpin. Seorang pemimpin mempunyai kemampuan menggerakkan, yaitu bagaimana pemimpin menggerakkan pengikutnya untuk mencapai tujuan organisasi. Tujuan organisasi, tujuan yang baik, yaitu apa yang ingin dicapai oleh organisasi tersebut. Organisasinya itu adalah wadah atau tempat kepemimpinan berada. Proses pengorganisasian mencakup kegiatan-kegiatan. Yang pertama, pembagian kerja yang harus dilakukan dan penugasannya pada individu tertentu, kelompok-kelompok, dan departemen. Kedua, pembagian aktivitas menurut level kekuasaan dan tanggung jawab. Ketiga, pembagian atau pengelompokan tugas menurut tipe dan jenis berbeda-beda. Keempat, penggunaan mekanisme koordinasi kegiatan individu dan kelompok. Dan yang kelima, pengaturan hubungan kerja antara anggota organisasi. Konsep dasar kepemimpinan. Pertama, kepemimpinan merupakan suatu aktivitas. Kedua, kepemimpinan mengandung konsep pengaruh di mana pengikutnya mentaati, mengikuti, atau melaksanakan apa yang dikehendaki pemimpinnya. Ketiga, terdapat dua pelaku, yaitu pemimpin dan pengikut di pihak lain. Keempat, kepemimpinan merupakan proses pencapaian tujuan untuk mendapatkan hasil. Dan yang kelima, pengarahan anggota agar memiliki kesadaran dan tanggung jawab. Karakteristik utama pemimpin. Pertama, kecerdasan. Dengan instrumen ini, kerja dari sebuah organisasi atau kelompok atau perusahaan akan semakin terarah dan tepat dalam mencapai tujuan. Kedua, matang dan sosial. Pemimpin efektif adalah kematangan mental dan emosinya ketimbang anggota lain di organisasinya. Ketiga, empati. Cara pemimpin untuk bisa memahami apa yang orang lain rasakan. Dan yang keempat, motivasi. Keinginan yang kuat untuk berprestasi bisa membuat suatu organisasi bisa lebih efektif dalam memperoleh misa yang telah dirancangkan. Pada konsep dan struktur kepemimpinan dalam organisasi, terdapat sebuah contoh kasus yang berjudul atasan yang tidak memiliki toleransi, di mana keragaman dan risiko membalikkan bisnis atau mendirikan sebuah pabrik di hutan sangatlah menyegarkan, bukan membuat lumpuh. Keberhasilan dalam suatu bisnis yang keras telah menandai karirnya, dan ia telah memiliki sejumlah promosi yang cepat. Bukan tanggung jawab yang luar biasa dari pekerjaannya saat ini yang membuatnya takut terhadap atasannya. Untuk pertama kali dalam karirnya, Bob dihadapkan dengan situasi di mana ia tidak tahu bagaimana mengatasinya. Yang lebih membuatnya frustasi adalah perasaan bahwa ada sebuah pekerjaan yang penting yang harus dikerjakan dan situasi demikian seharusnya tidak boleh ada. Tidak ada keraguan mengenai bagaimana atasannya bisa sampai ke posisinya sekarang. Semuanya dalam hasil dari keyakinan diri yang luar biasa dan minat berbakat dalam menangani permasalahan teknis. Tetapi hasil yang luar biasa itu dicapai dengan pengorbanan yang menakutkan dari orang lain. Atasannya sama sekali tidak memiliki sensitivitas, kebaikan hati, dan kesabaran. Ia memperlakukan orang seolah mereka tidak ada bedanya dengan bahan atau sumber daya keuangan yang dapat dibeli, dijual, dan digunakan hingga habis. Jika salah seorang karyawannya melakukan kesalahan yang serius, ia akan memberhentikan orang itu walaupun orang tersebut kompeten dan berhasil pada waktu sebelumnya. Memiliki suasana hati yang murung dan mudah berubah pikiran, ia bisa bentrok dengan seseorang kapan saja. Kecerdasannya seperti sebuah tongkat pemukul yang digunakannya kepada bawahan dengan tidak memandang bulu,
dan memarahi mereka di hadapan orang lain, memberikan serangan yang menyakitkan hati atas ide orang lain, dan terkadang sengaja membuat bawahan terlihat bodoh. Bob pun berusaha untuk menghadapi keputusan dan rasa frustasi pribadi ini dengan memainkan permainan pikiran dengan dirinya sendiri. Ia berusaha untuk meyakinkan dirinya bahwa ia bekerja bagi perusahaan, bukan bagi atasannya. Saat melihat atasannya mengeksploitasi dan merendahkan bawahan, ia bersumpah ia tidak akan pernah memperlakukan kepada siapapun seperti itu. Setelah beberapa minggu, Bob telah mempelajari keterampilan untuk menghadapi kesengsaraan yang tidak dibutuhkan dalam penugasan yang sulit sebelumnya. Ia telah belajar mempertahankan ketenangannya di bawah serangan pribadi yang langsung. Ia mulai menyesuaikan gerakannya di sekitar perasaan atasannya dan meninggalkan beberapa hal untuk mendapatkan apa yang diinginkan dari orang lain. Ia bersandar pada dukungan orang lain seperti yang mereka lakukan terhadapnya. Kemudian dengan cara tak terduga, atasannya diberhentikan oleh Bob dan dipromosikan untuk pekerja atasannya. Belakangan ia mengetahui bahwa perusahaan telah memberhentikan atasannya di minggu yang lalu. Dengan tetap tenang dan terus melakukan pekerjaannya, walaupun keadaannya buruk, Bob telah lolos dari sebuah ujian yang bahkan dirinya sendiri tidak tahu bahwa dirinya sedang dinilai oleh atasannya. Ia belajar bahwa ia dapat menangani kesengsaraan, dan dia juga belajar bahwa perusahaannya tidak akan memberikan toleransi perilaku dan mengetahui bagaimana menjadi lebih efektif dalam menghadapi permasalahan teknis. Struktur kepemimpinan dalam organisasi. Pengertiannya adalah struktur kepemimpinan adalah sebuah alur kerja dan tanggung jawab yang menjelaskan bagaimana hubungan antara karyawan atau anggota dengan pemilik bisnis atau manajer. Dalam bisnis dikenal dua struktur kepemimpinan dalam organisasi, yaitu struktur kepemimpinan vertikal dan struktur kepemimpinan horizontal. Tidak ada patokan struktur kepemimpinan yang benar dan salah. Semuanya tergantung kepada visi perusahaan untuk mencakup keseluruhan budaya perusahaan. 1. Struktur kepemimpinan vertikal, artinya menggunakan sistem hierarki dalam perusahaan yang berdasarkan pada penentuan posisi yang peran yang telah ditentukan. Karyawan dapat lebih mudah mengenai rantai komando dan hubungan pelaporan tanggung jawab dan perusahaan. CEO dalam perusahaan berada pada level tertinggi dalam tangga perusahaan dan mendelegasikan otoritas ke tingkat manajer yang mengatur karyawan sesuai dengan garis otoritasnya. Kelebihan menggunakan sistem kepemimpinan vertikal adalah perusahaan dengan struktur kepemimpinan vertikal mampu meningkatkan pertumbuhan individu karena karyawan memiliki kesempatan untuk menanjak dan tangga korporasi. Sedangkan kekurangannya adalah informasi yang disampaikan kepada atasan tertinggi menjadi kacau. Bentuk struktur kepemimpinan dalam vertikal dapat dilihat seperti berikut. Struktur kepemimpinan dalam bentuk horizontal, yaitu menggunakan tembok pembatas dalam struktur organisasi sehingga semua karyawan terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Oleh karena rantai pemerintah dalam struktur kepemimpinan horizontal sangat kecil atau hanya satu lapis, pengambilan keputusan cenderung lebih cepat dan efektif. Hal ini efektif untuk usaha kecil atau perusahaan yang beroperasi. Kelebihan dalam menggunakan struktur kepemimpinan horizontal ialah hilangnya tembok pembatas dalam struktur organisasi, membantu mempersingkat komunikasi dan kolaborasi dalam lingkup kerja, mendorong moral karyawan dalam proses bisnis. Transparansi adalah karakteristik alami dalam struktur organisasi yang berpusat pada karyawan. Kekurangan dalam menggunakan struktur kepemimpinan horizontal ialah hal yang memusingkan untuk struktur horizontal di mana karyawan tidak mengetahui kepada siapa untuk melaporkan pekerjaannya karena tanggung jawab dibagi dalam organisasi. Bentuk struktur horizontal dapat dilihat seperti berikut.
Kesimpulannya, berdasarkan paparan materi di atas, dapat dipahami bahwa pemimpin mengambil peran besar dalam suksesnya sebuah organisasi, sehingga sesiapa yang ingin menjadi pemimpin kelak haruslah paham akan konsep dasar kepemimpinan, termasuk pemilihan struktur ataupun ide dalam pemimpin sebuah organisasi. Oleh karena itu, organisasi tidak bisa lepas dari kepemimpinan dan begitu pun sebaliknya. Sekian hasil presentasi dari kelompok kami, saya ucapkan terima kasih.